Sedang viral, ini dia. Dan akhir-akhir ini ada seorang wanita yang katanya seorang syarifah dan selalu muncul di FYP guys, nggak tahu kenapa ya. Dan setelah saya cari tahu ternyata mereka berdua ini adalah kakak beradik. Tapi yang pasti adiknya ada sebuah video yang mengatakan bahwa beliau ini bernama Syarifah Fatimah Zahra yang berasal dari Kalimantan Selatan. Sedangkan yang viral akhir-akhir ini menjadi slide foto itu kakaknya. Saya nggak tahu nama pastinya siapa, tapi ada yang mengatakan itu Khadijah, ada yang mengatakan Nadira dan lain sebagainya. Oke, terlepas dari semua itu, saya akan mencoba memberikan sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang wanita yang bersangkutan yang katanya seorang syarifah. Secara normal, semua wanita, semua orang berhak mengepost fotonya di media sosial. Yang kedua, dari sudut pandang orang-orang yang ikut tren. Menurut saya, mereka itu nggak benar-benar berharap, coy. Yang pasti mereka cuma ikut tren biar kontennya rame, mungkin seperti itu. Tapi kalaupun berharap beneran, kayaknya juga nggak mungkin. Karena si Syarifah ini keturunan Nabi Muhammad, sedangkan Anda yang ikut tren mungkin ada yang keturunan Abu Jahal. Yang ketiga, dari sudut pandang ulama bernama Syekh Abdul Wahab Asy'arani, mengatakan bahwa beliau tidak berani memandang. Kalian tahu nggak siapakah sosok karena ada Basyaiban itu yang Ba'alawi, ini jalurnya dari Yaman. Nah, Fefe itu Basyaiban Al-Idrisi dari Maroko. Nah, ini nih, Fefe Basyaibannya dari sini. Dari As-Sayyid Asy-Syarif Sa'dullah Asy-Syahir Basyaiban. Kemudian untuk Al-Idrisinya ini dari sini nih. Dari Maulana Idris Al-Awwal bin Abdullah Al-Mahad bin Sayyidina Hasan Al-Muthanna bin Sayyidina Hasan As-Sibti. Ibnu Sayyidatuna Al-Batul Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Basyaiban atau Al-Idrisi. Fefe ini Basyaiban Al-Idrisi. Karena ada Basyaiban itu yang Ba'alawi, ini jalurnya dari Yaman. Nah, Fefe itu Basyaiban Al-Idrisi dari Maroko. Nah, ini nih, Fefe Basyaibannya dari sini. Dari As-Sayyid Asy-Syarif Sa'dullah Asy-Syahir Basyaiban. Syarifah Hairun Nisa, atau Nisa, 25 tahun, dikenal sebagai sosok yang pendiam di mata tetangganya di Desa Watang Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Sulsel. Salah satu tetangga Nisa, Wiwi, mengatakan masih belum percaya kejadian itu bisa viral hingga ke mancanegara. Kalau hubungannya dengan orang India sudah 1 tahun, ujarnya saat dikonfirmasi tribuntimur.com, Rabu, 22 Februari 2023. Diketahui, dalam menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun, Nisa mengatakan komunikasinya dengan Ali menggunakan bantuan aplikasi. Melalui rekaman suara yang viral di aplikasi TikTok, Nisa menjelaskan pihaknya sudah lama menunggu kedatangan Ali untuk melamar. Ia menambahkan, orang tua Nisa sempat menunggu kedatangan Ali, namun kunjung datang. Pemikut capek menunggu karena dia selalu janji bulan depan, tambahnya. Lebih lanjut, orang tua Nisa akhirnya menerima lamaran laki-laki lain, dikarenakan sudah lama menunggu. Jadi, apa yang Anda sampaikan ini betul. Saya pernah ngobrol dengan salah satu nakib Naqabah As-Sadatul Ashraf Ahlul Bait yang ada di Basrah, di Irak. Beliau mengatakan bahwa siapapun orangnya di seluruh dunia ini, baik yang dipanggil Ustadz, Kiai, Gus, Tubagus, Syekh, Raden, atau apa aja, bahkan yang tidak memiliki panggilan sekalipun, kalau dia memiliki pertalian nasab sampai dengan Sayyid Hashim bin Abdi Manaf, maka dia adalah seorang Sayyid atau Syarif. Apalagi yang memiliki nasab sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena beliau Bani Hashim. Ayah beliau Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi seluruh keturunan beliau baik dari jalur Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, mereka adalah Sayyid atau Syarif. Namun tentunya hal ini harus didukung, dikuatkan dengan bukti-bukti otentik yang kuat. Seperti wathiqah nasab, atau ada pengakuan bukti isbat dari Naqabah As-Sadatul Ashraf Ahlul Bait dari negara asal leluhurnya. Kalau leluhurnya berasal dari Mesir, harus ada pengakuan dari Naqabah yang ada di Mesir. Kalau leluhurnya jalurnya Yaman, jadi harus ada pengakuan dari Naqabah Sadatul Ashraf yang ada di Yaman. Kalau jalurnya Maroko, dia harus ada pengakuan dari Maroko. Sedangkan Habib ini adalah panggilan yang asalnya dari Yaman.
dikhususkan untuk keturunan Bani Alawi. Orang yang pertama kali dipanggil Habib adalah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini sekitar tahun 1072 Hijriah atau sekitar tahun 1661 Masehi. Yang akhirnya seluruh keturunan Bani Alawi di seluruh dunia dipanggil dengan sebutan Habib, termasuk yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita ingin mengetahui keabsahan seorang Habib di Indonesia, tanyakan di Rabithah Alawiyah. Nah, kalau ingin mengetahui keabsahan seorang Sayyid atau Syarif, beda lagi. Betul. Jadi, apa yang Anda sampaikan ini betul. Saya pernah ngobrol dengan salah satu nakib Naqabah Sadatul Ashraf Ahlul Bait yang ada di Basrah, di Irak. Beliau mengatakan bahwa siapapun orangnya di seluruh dunia ini, baik yang dipanggil Ustadz, Kiai, Gus, Tubagus, Syekh, Raden, atau apa aja, bahkan yang tidak memiliki panggilan sekalipun, kalau dia memiliki pertalian nasab sampai dengan Sayyid Hashim bin Abdi Manaf, maka dia adalah seorang sayyid atau syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, semalam saya ngebuka DM di Instagram saya. Ada sebuah pertanyaan, Sayyid, saya sering mendengar istilah Alawiyin, Ba'alawi, Bani Alawi. Sebenarnya istilah ini apa sih artinya? Adakah persamaan atau berbeda? Baik, ini pertanyaan yang sangat menarik ya, sangat bagus. Harus saya jawab agar bisa menjadi tambahan wawasan buat kita semuanya. Baik, satu, ada istilah Alawiyin. Alawiyin ini adalah sebutan yang ditujukan kepada seluruh keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali merupakan sahabat Nabi, sahabat Rasul, sepupu beliau, dan juga menantu beliau. Jadi seluruh keturunan Sayyidina Ali ini dipanggil atau disebut dengan istilah Alawiyin. Yang selanjutnya, para Alawiyin ini disebut dengan Sayyid kalau laki-laki, kalau perempuan Sayyidah, atau Syarif kalau laki-laki, Syarifah kalau perempuan. Nah, sedangkan Ba'alawi ini beda lagi. Ba'alawi itu sebutan untuk keluarga Bani Alawi. Jadi seluruh Bani Alawi, anak keturunan Alawi bin Ubaidillah, ya, Hadramaut, Yaman, ini disebut dengan Ba'alawi. Yang kemudian akhirnya dzurriyyah beliau dipanggil dengan sebutan Habib. Habib itu satu, kalau jamak ahibba, atau yang lebih populer dengan istilah habaib. Nah, makanya kemarin ada seorang konten kreator, saya lihat di postingan YouTube-nya, dia mengatakan sekarang sedang rame-ramenya perdebatan antara Alawiyin dan keluarga Bani Wali Songo. Nah, ini keliru. Berarti dia masih belum paham, belum bisa membedakan antara Alawiyin dan Ba'alawi. Wali Songo ini Alawiyin. Makanya saya katakan kemarin bahwa seperti Wali Songo itu bukan Ba'alawi, karena bukan keturunan Alawi bin Ubaidillah. Nah, ini ada lagi tambahan, mungkin agak-agak jarang. Ada Al-Alawi. Nah, ini
sebenarnya salah satu nama marga di Maroko sana itu ada Al-Alawi. Ini jalurnya Al-Idrisi. Artinya apa? Al-Alawi itu artinya keturunan dari Sayyid Alawi. Tapi bukan Alawi yang di Yaman tadi. Ini Alawi Al-Idrisi, zuriyah dari Maula Sayyid Syarif Idris. Di kerajaan sana, kerajaan apa? Al-Idrisiyah, Maroko. Jadi kesimpulannya, Alawiyin adalah keturunan Sayyidina Ali. Nah, kalau Ba'alawi itu keturunan Alawi bin Ubaidillah. Bani Alawi ya sama dengan Ba'alawi. Jadi sederhananya, kalau di Indonesia kan, misalnya ini dibawa ke Indonesia, gampangannya begini loh. Misalnya ada orang bernama Slamet gitu misalnya, ya. Nah, keturunan dari Pak Slamet ini, seluruh keturunannya, ya, sampai kiamat bisa dinamakan Bani Slamet atau Aslameti. Begitu, ya. Ada lagi Bani Tamrin misalnya. Nah, seluruh keturunan dari Pak Tamrin tadi itu, ya, bisa disebut dengan At-Tamrini. Nyata ya tadi itulah, karena waktu itu terus terang saya menikah hanya pertimbangan nasab ya, karena di keluarga saya tidak boleh menikah kalau tidak dengan Said. Jadi saat itu saya memutuskan menikah harus diakui bukan karena cinta atau merasa cocok, tapi karena wah ini susah ketemu Said, mumpung Said, jadi saya hanya menikah. Jadi saya memutuskan menikah dengan suami pertama itu lebih banyak karena ingin saya berbakti kepada keluarga saya. Saya ingin tidak merusak kehormatan keluarga saya dengan menikah dengan Ahwal begitu ya. Jadi ingin sebagai bentuk berbakti saya tidak ingin membuat aib begitu ya. Akhirnya saya memutuskan menikah ya, namun tentu saja karena memang tidak cocok ya, akhirnya hanya bertahan 2 tahun ya, 2 tahun saja. Saya menikah 2001 dan saya bercerai 2003 begitu ya. Coba fokus, buka mata, lihat peluang. Buka mata, lihat dirimu. Coba fokus, buka mata, lihat peluang. Buka mata, lihat dirimu. Coba fokus, buka mata, lihat peluang. Buka mata, lihat dirimu. Coba fokus, buka mata, lihat peluang. Buka mata. Oh ya Allah, lana bergabung. Yusuf Halim, bocah tampan yang diduga cicit Nabi Muhammad. Sayyid Yusuf Halim, bocah tampan yang diduga cicit Nabi Muhammad. Sayyid Yusuf Halim, bocah tampan yang diduga cicit Nabi Muhammad. Di Nusantara adalah hadir dakwah ramah hati luhur. Wali Songo datang membawa cinta, Said Syarif cucu Nabi kita. Di Nusantara adalah hadir dakwah ramah hati luhur. Wali Songo
Semua ini kita lakukan sebab dari golongan kaum Habib, mereka semua hanya diam 1000 bahasa, tidak ada satupun yang berani menegurnya, padahal mulut busuk beberapa oknum dari mereka sudah begitu sering menebar provokasi yang sangat berbahaya. Malah ketika ada dari kalangan ulama NU yang menegurnya, justru Taufik Assegaf, ketua kaum Habib di Indonesia, malah menyerang ulama tersebut dengan menarasikan bahwa teguran itu adalah bentuk ajakan membenci kepada keturunan Rasulullah. Jika ketuanya saja membela mati-matian ketika ada anggotanya yang jelas menebar provokasi di mana-mana, lalu bagaimana mungkin kita bisa percaya bahwa itu semua hanyalah kelakuan dari segelintir oknum saja? Klaim kalian sebagai keturunan Rasulullah sudah terbantahkan berdasarkan kajian kitab nasab dan juga tes DNA. Maka bersikaplah legowo dan akui saja, kemudian bersikaplah menjadi warga negara biasa yang sama derajatnya dengan manusia-manusia lainnya. Perlawanan kita terhadap klaim keturunan Rasulullah tidak butuh waktu yang lama setelah videonya viral, maka terbongkarlah siapa sebenarnya dia. Seorang yang terindikasi sebagai agen Zionis Yahudi, bahkan pernah terciduk polisi sebagai pemilik arena judi. Maka sangat pantaslah orang seperti dia akan berpotensi menyesatkan umat Islam ketika ia tiba-tiba diulamakan. Dan yang paling penting lagi dan wajib kita waspadai sebagai bangsa pribumi, Hani bin Yahya Assegaf adalah orang kepercayaan Lutfi bin Yahya dalam proyek pencarian makam yang kita duga sudah pasti makam-makam tersebut akan diba'alawikan. Subhanallah, 3 hari sebelum puasa dipanggil sama Mbak Lutfi dan saya ditunjuk jadi sekretaris jenderal Petanesia. Kerjaannya menggali kuburan keramat, mempersatukan orang dan ngurusin anggota yang sebanyak 6 juta se-Nusantara. Inilah yang menarik bagi kita, karena ini adalah hal yang tidak biasa, di mana seorang Topik Assegaf, ketua Robitoh Alawiyah, yang biasanya hanyalah mendoktrin para budak-budaknya. Kini kaum Habib pun terpaksa harus ia doktrin juga, demi mengamankan nasab palsu golongan mereka. Doktrin supaya menjadi tuli dan buta yang ditujukan untuk kaum Habib jelas. Tujuannya adalah supaya kaum Habib menutup mata dan telinga mereka atas suara dan tindakan umat Islam bangsa Nusantara yang sedang menuntut kebenaran nasab mereka. Ia khawatir jika ada oknum Habib yang terus menanggapinya, maka justru akan semakin membongkar kedustaan golongan mereka yang selama ini mengaku sebagai Zuriyah Rasulillah. Sedangkan doktrin tuli dan buta yang ditujukan kepada budak-budaknya adalah supaya kaum budak menutup mata dan telinga mereka. Terlebih lagi supaya menutup hati mereka agar tidak mau menerima kenyataan bahwa tuan majikan mereka bukanlah zuriyah dari baginda Nabi kita. Tidak mau menerima kenyataan